Pak Bupati, ya selamat sore. Ya. Ayo Pak Bupati sibuk nih, cepet. Ya. Gimana Pak tanggapannya acara ini? Daripada acara pelantikan hari ini kan samanya apa guna karya yang mengandung makna bersama membangun ekonomi yang kuat. Kalau kita melihat hal itu tentu seiring dengan visi kami kita ini adalah bagaimana kami membangun ekonomi di mana ekonomi kami adalah berbasis pariwisata. Sehingga visi yang kami buat adalah mewujudkan pariwisata yang berkualitas yang berlandaskan kepada nilai-nilai dan unsur kekayaan. Namun demikian, kita tahu bahwa sekarang ini pariwisata kita itu menghadapi tantangan besar. Tantangan besar sekaligus menjadi isu strategis ke depan, yaitu adalah salah satu masalah kemacetan, masalah sampah, masalah penyediaan air bersih, terakhir masalah banjir. Terhadap semua isu-isu ini, tentu kita harus segera atasi kalau kita ingin membangun ekonomi yang kuat. Karena kita tahu bahwa ekonomi Bali secara umum dan pada khususnya ini adalah ekonomi yang memang hidup di sektor pariwisata. Oleh karena itu maka saya berharap satu kepada di Badung ini untuk bersama-sama bekerja sama dengan ini untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Dengan cara yang pertama, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sedang fokus untuk infrastruktur, membangun aset sejahtera. Tapi di luar itu juga tidak cukup. Dalam jangka short term ini memang ini yang kita harus lakukan. Tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kita bicara long termnya, tentu harus ada pengawasan bergerak bagaimana kita menggunakan moda transportasi publik. Ini juga harus dilakukan. Di samping secara instrumen harus ada pembatasan kendaraan, umur kendaraan. Kalau sekarang misalnya tidak ada hal-hal, ada pembatasan umur kendaraan, tidak ada dibarengan dengan perbaikan transportasi publik, saya kira akan cukup berat. Kenapa? Seiring dengan saya benahi infrastruktur ini, ekonomi Bali akan semakin meningkat. Sehingga masyarakat Bali, masyarakat Badung secara khususnya akan mudah membeli mobil, membeli kendaraan. Saya akan tambah macam lagi kalau tidak dibatasi. Oleh karena itu maka ini memang harus kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga saya lihat visi juga sama, bagaimana mendorong membangun infrastruktur itu. Dan saya kira seiring dengan itu kita inline dan malah kita saling support sekarang antara pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten. Terkait kolaborasi yang diharapkan dengan anggota HIPMI seperti napi wujudnya Pak Bupati. Ya tentu kita berharap nanti HIPMI ini bagaimanapun kumpulan pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang ada di Badung. Yang pertama adalah bagaimana HIPMI ini bisa membantu kami selama dalam rangka ya dia membuka lapangan pekerjaan kan. Membuka lapangan pekerjaan kan otomatis akan bisa memberikan pendapatan buat pekerjanya. Yang saat ini kita lihat ada kecenderungan mulai daya beli masyarakat meningkat. Daya beli masyarakat meningkat kenapa? Karena mulai mungkin pertumbuhan ekonomi kita mulai ada kekhawatiran. Artinya tidak sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, oleh karena itulah maka salah satu program kami juga dan mereka mengisi kekosongan ini adalah memberikan bantuan 2 juta per kakak. 2 juta per kakak ini dalam rangka mendorong daya beli masyarakat, bukan THR, mendorong daya beli masyarakat ketika terjadi gejolak harga atau inflasi yang sering terjadi di saat hari-hari besar keagamaan. Ini kan kalau boleh dibilang dengan skala nasional, ini bukan kebijakan fiskal yang kami lakukan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat. Daya beli terjadi, tentu akan terjadi pertumbuhan ekonomi. UMKM kita akan bisa hidup. Ya, ekosistem inilah yang harus kita jaga. Mau tidak mau, suka tidak suka, intervensi pemerintah baik dari APBN atau dari transaksi. Kalau tidak dilakukan seperti itu, saya tidak yakin ekonomi kita bisa baik. Ya, silakan nih Ketua Badung. Nah, setelah dilantik menjadi Ketua HIPMI Badung, apa nih program unggulannya? Terima kasih rekan-rekan wartawan semua. Jadi hari ini kami dari HIPMI Badung sudah resmi dilantik dan tentunya dari HIPMI Badung, pengusaha muda Badung ini harus tetap bersinergi dengan pemerintah baik melalui program kerja ataupun tidak nyata. Jadi program kerja pertama kami ini dalam hal olahraga pertama, karena kami ingin menggait pariwisata melalui olahraga. Jadi bulan Mei kita akan menyelenggarakan turnamen golf itu mengundang teman-teman rekan
rekan kami HIPMI se-Indonesia. Jadi dalam rangka untuk menguatkan pariwisata dan juga menjalankan program kerja pertama itu di bulan Mei tanggal 25 Mei kami akan mengadakan turnamen golf open yang akan mengundang seluruh rekan-rekan kami HIPMI se-Indonesia. Pak Ketua, terkait dengan SE Gubernur tentang